Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampuh oleh Bapak Tahun SHMH. Di sini saya dan rekan dari kelas 2B mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang ditemani oleh saya sendiri. Perkenalkan, saya Encep Nana Maulana dengan NPM 221063115567. Dan dengan saya sendiri Muhammad Rajib Akbar dengan NPM 221063115538. Dan di sini kami sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang akan sedikit kami tanyakan mengenai rumusan masalah, yaitu mengenai perilaku atau kepribadian yang tidak ulet dan mudah menyerah, dan yang kedua itu perilaku yang tidak bijak. Oke, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan bisa diperkenalkan dulu Kang. Akang dari prodi apa, dari angkatan berapa, terus mungkin ikut organisasi apa gitu, mungkin bisa diperkenalkan Kang. Ya, perkenalkan, nama saya Imam dari Teknik Mesin angkatan 22. Kebetulan saya sekarang menjadi pengurus BLM FT Unsika periode sekarang. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, langsung aja ke pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama itu oleh Kang Encep, mungkin Kang bisa dipertanyakan. Oke, akan lanjut oleh saya. Pertanyaan pertama itu mengenai rumusan masalah mengenai perilaku yang tidak ulet dan mudah menyerah. Untuk pertanyaannya begini Kang Imam. Bagaimana pandangan Akang mengenai perilaku mahasiswa yang tidak ulet dan mudah menyerah? Oke, baik, izin menjawab ya Kang. Untuk pandangan saya pribadi, untuk mahasiswa yang tidak ulet itu menurut saya wajar, karena ya mereka ada titik lemahnya kenapa dia tidak bisa menjadi ulet atau mungkin menjadi ulet, itu menurut saya wajar banget sih. Kebetulan saya juga termasuk orang yang tidak ulet. Seperti itu Kang. Kalau untuk kepribadian yang enggak atau mudah menyerah itu gimana Kang? Sama halnya, kalau untuk mudah menyerah itu ya tentu balik ke ada faktornya. Jadi menurut saya wajar banget kalau misalkan ada yang mudah menyerah, tapi kita nggak boleh berpikiran oh ini nih mahasiswa ini mudah menyerah karena begini-begini. Nggak boleh, kita kan karena kita nggak tahu nih latar belakang mereka seperti itu karena apa, seperti itu sih. Oke. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya. Menurut Akang, faktor apa saja yang dapat menimbulkan orang mudah menyerah dalam menghadapi suatu masalah, Kang? Ya, seperti izin jawab ya Kang. Untuk faktornya itu ya tadi yang seperti saya bilang tadi, mungkin ada masalah entah internal dari keluarga, kampus, lingkungan, atau mungkin pikiran mereka yang sudah lelah dipakai sebelum-sebelumnya di jenjang pendidikan sebelum-sebelumnya. Itu kan kita nggak tahu ya mereka bagaimana keadaannya gitu. Seperti itu sih Kang faktor menurut saya. Tadi kan ada mengenai lingkungan kampus ataupun orang tua. Menurut Akang sendiri ada nggak sih solusinya gitu? Oke, sebenarnya kalau misalnya untuk masalah internal di keluarga ya, itu kita cari, kalau misalnya ada masalah di keluarga ya berarti kita harus cari rumah baru. Bukan rumah baru itu untuk tempat kita bercerita, entah itu dengan teman kampus atau teman rumah atau teman apapun itu. Nah, untuk masalah di lingkungan kampus berarti kita harus keluar dari zona-zona toksik yang menurut yang sekiranya kalau misalkan dia ini toksik nih orangnya, nggak bisa diajak kerjasama, berarti kita harus keluarin gitu, harus kita cut off lah, itu bahasa gaul sekarang ya, cut off, betul nggak? Harus dapat memilah dan memilih. Iya betul, harus dipilih karena kita kan nggak sebentar nih buat kuliah ini. Betul. Ya amin-amin yang 4 tahun lah gitu. Cuman kan 4 tahun itu bukan waktu yang cepat, seperti itu sih. Ini kan menyinggung dari permasalahan ya atau faktor, dan juga sudah disampaikan mengenai solusi. Permasalahan solusi, saya ingin bertanya nih Kang mengenai akibat dari perilaku mahasiswa mahasiswi gitu.
sendiri yang mempunyai kepribadian yang gak ulet atau gampang menyerah gitu Kang? Apa sih Kang akibatnya? Akibatnya ya pasti tentu kalau misalkan mahasiswa ini nggak ulet atau nggak rajin itu ya pasti dia akan ketinggalan sama temennya. Tentu itu pasti kan, karena kita nggak tahu misalkan kita melakukan ini, teman kita apakah melakukan yang sama, pasti tidak kan, seperti itu. Nah kalau misalkan untuk mudah menyerah ya sama halnya kalau kita udah langsung menyerah nih, padahal kita belum tentu tahu apakah masalah yang kita hadapin ini bisa kita mudah lakukan atau tidak. Bisa jadi ketika kita menyerah, masalah itu sebenarnya kecil gitu ya, sebenarnya akibatnya itu bakal ketinggalan, seperti itu intinya, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Akang sendiri nih, mungkin melihat dari ketenaga pendidik gitu, melihat dari sisi dosen atau lain-lainnya gitu, atau mungkin dari Akang sendiri mengenai cara mengatasi permasalahan itu gitu, itu gimana sih Kang? Baik, tadi untuk menyinggung masalah tidak ulet mahasiswa dengan mudah menyerahnya mahasiswa tentang tenaga pendidiknya, ya sebenarnya bisa diatasi melalui tenaga pendidik, yaitu seperti dosen ya, dosen ini bisa lebih aktif lagi. Mungkin sekarang tuh ada kurikulum baru yang mengharuskan mahasiswa itu yang lebih aktif, tapi bukan berarti seperti itu dong. Mungkin dosen ini bisa berinteraksi dengan mahasiswa, entah menanyakan seperti apa, bagaimana hari ini, atau pokoknya bagaimana membuat mahasiswa ini nyaman dengan kelasnya, seperti itu. Itu kan membuat mahasiswa tuh semangat dan tidak mudah menyerah dengan apapun yang mereka hadapi untuk kedepannya, seperti itu sih. Tenaga pendidikan itu harus lebih welcome gitu Kang, iya, terhadap mahasiswa itu. Bagaimana permasalahan yang ada di luar kampus maupun dalam kampus itu, selain dari dosen tenaga pendidik dia wajib mengajar gitu, dia juga di sisi lain juga harus bisa menampung segala permasalahan yang ada di mahasiswa itu sendiri gitu kan? Bukan menampung, lebih tepatnya kayak mendengarkan, bukan mendengarkan sih, mengerti tentang mahasiswanya kayak gimana. Misalnya jangan udah ngasih contoh ya, saya ambil contoh, udah ngasih tugas banyak, tapi dia cuma ngasih tugas doang, langsung ninggalin, nggak jelasin apa-apa, tiba-tiba ngasih tugas gitu. Dan jangan, ya ibaratnya jadi dosen tuh jangan cuman sekedar datang ngasih tugas selesai gitu, tapi harus dijelaskan. Walaupun di dalam kurikulum yang baru mahasiswa harus lebih aktif gitu. Itu kan tadi berbicara di sisi tenaga pendidik gitu. Kalau dari Akang sendiri gimana sih Kang, sederhananya gitu, menanggapi atau mengatasi masalah yang tadi Akang sudah sebutkan, itu kepribadian yang nggak ulet ataupun gampang menyerah gitu Kang? Kalau dari saya pribadi ya, untuk mengatasinya ya sebenarnya kayak tadi yang saya udah bilang, cari temen yang kalau bahasa sekarang mah sefrekuensi ya. Nah, kalau misalkan ya satu server tuh, betul. Jadi kalau misalkan kita teman sama yang satu frekuensi atau satu server, itu saya yakin sih bakal aman-aman aja gitu. Itu solusinya yang menurut saya ya yang paling baik gitu. Karena teman atau lingkungan itu berpengaruh pada hidup kita. Kita dilihat cerminan kita itu lingkungan gitu. Lingkungan kita buruk ya berarti kita ikut, belum tentu juga sih, maksudnya gimana ya? Kita tergantung sama kita bertemu gitu. Iya betul. Kan ada bukan patah sih, saya sering denger lah bahasa kalau kita bergaul sama penjual minyak wangi, kita akan terbawa wanginya. Seperti itu. Kalau kita main sama anak kasar yang main anak bengkel atau apa, kan terbawa kotornya gitu ya, mungkin kayak gitu. Oke, mungkin langsung dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk rumusan masalah pertama mengenai perilaku tidak ulet dan mudah menyerah cukup, dan selanjutnya mengenai rumusan masalah tentang perilaku yang tidak bijak. Pertanyaan pertama, Kang Imam, pendapat Akang gimana nih melihat seorang mahasiswa yang berperilaku tidak bijak dalam ruang lingkup perkuliahan? Baik, kalau untuk masalah tidak bijak itu seharusnya tidak ada ya mahasiswa yang tidak bijak, karena sudah sampai di jenjang pendidikan perkuliahan ini, sampai jenjang kuliah ini harusnya mereka sudah bisa berpikir secara luas gitu untuk pembahasan ini. Karena kan kurang lebih 12 tahun ya sebelum masuk kuliah itu mereka sudah berpikir entah apapun itu kan.
Menurut saya nggak wajar banget ketika ada mahasiswa yang nggak bisa berpikir bijak seperti itu. Karena dalam mengambil suatu keputusan itu harus ya, berpikir secara kritis dulu gitu Kang. Selain tahu tujuannya juga harus secara berpikir kritis, dan juga tahu apa dampak nanti kita melaksanakan atau melakukan itu ya Kang. Ya, kita harus mengetahui dampak atau Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dengar-dengar kan Kang dari pengurus BLM nih Kang. Betul. BLM Fakultas Unsika. Teknik Unsika. Tadi menyinggung perumusan masalah yang kedua, perilaku yang tidak bijak nih Kang di ruang lingkup perkuliahan. Menurut Akang apa sih Kang gitu peran dari sebuah organisasi yang ada di Ormawa Fakultas Teknik, salah satunya di BLM FT Unsika ini Kang, untuk mengedukasi permasalahan yang ada di internal itu sendiri Kang. Tadi kan menyinggung sudah perilaku yang nggak bijak gitu. Bagaimana? ini internal sebenarnya internal BLM ya, atau internal kampus atau internal apa? Secara internal kampus boleh. Kalau internal kampus kita kan ada namanya aspirasi ya. Itu kita aspirasi kita tuh tampung, kita kaji itu untuk berperilaku bijaknya seperti itu. Kita mengkaji, berpikir bagaimana nih, apakah aspirasi ini sesuai dengan yang keadaannya atau tidak, seperti itu. Itu salah satu dari berpikir bijak yang ada di internal kampus sih menurut saya. Kalau di apa namanya, peran dalam organisasi itu gimana? Peran organisasinya ya tadi menampung aspirasi dari teman-teman semua. Ya. Nah, kita tampung, kita kaji, terus baru kita salurkan. Itu salah satu berpikir bijak, kayak yang saya tadi bilang, apa namanya, Menampung aspirasi atau menampung aspirasi dari teman-teman, kita kaji terlebih dahulu. Itu kan salah satu berpikir ya, proses berpikir. Nah, jika ini memang keadaannya atau tidak, ya kita akan salurkan ke sesuainya. Kemarin itu kan saya sudah sempat mengadakan aspirasi mengenai tentang fakultas dan prodi. ya. Nah, dari fakultas atau prodi itu kita kaji terlebih dahulu semuanya. Nah, baru kita salurkan ke eksternalnya masing-masing. Jika teman-teman mengaspirasikan kepada fakultas, ntar kita kaji, terus baru kita sampaikan ke BMFT selaku Lembaga eksekutif gitu. lembaga eksekutif yang di fakultas. Nah, kalau misalkan teman-teman memberikan aspirasi tentang prodi, berarti teknik mesin ya. Iya. Berarti kita kaji terlebih dahulu, baru kita salurkan ke teknik mesin, ke himpunan mesin, himpunan mahasiswa mesin. Oke. Mengenai program kerja yang ada di BLM FT Unsika, ada gak sih Kang yang berkaitan dengan rumusan masalah ini Kang? Mungkin ada masukan untuk kepengurusan Akang sendiri, atau mungkin Akang udah tahu nih program kerja yang berkaitan sama pengedukasian terhadap permasalahan internal itu Kang? Oh baik, sebenarnya kalau saya kan ini kan BLM ya, mengenai legislatif. Nah, itu menyangkutnya ya ke undang-undang atau ADART ya. Ya. Nah, menurut saya nyambung ya paling aspirasi. Tapi kalau misalkan dari teman-teman semua pengen lebih ke berpikiran bijak atau apa, bisa memberikan saran program kerja kepada eksternal. Karena kan ntar eksternal ini bisa memberikan entah itu seminar atau apa sih namanya itu? Seminar, habis itu pelatihan mungkin ya, pelatihan berpikir atau seminar tentang berpikiran mahasiswa yang bijak atau apa gitu. Intinya program kerja yang berkaitan itu ya edukasi lah. Iya, seperti itu, edukasi. Oke. Ada salah satu di bidang di BM kalau nggak salah. Oke, masuk langsung ke pertanyaan terakhir nih Kang. Kita kan sering lah ya, dan juga sering mendengar dan nggak asing juga gitu, familiar teknologi AI ataupun
melihat sekarang arus informasi yang cepat masuk ke rumah-rumah gitu atau perangkat kita gitu kan, melihat dari teknologi atau media sosial sekarang nih Kang, itu menurut Akang seberapa besar sih Kang teknologi atau media sosial sekarang itu mengenai permasalahan yang tadi sudah kita bahas nih, yaitu kepribadian yang nggak bijak tuh terhadap kita sebagai mahasiswa gitu kan. Peran dari ini ya, teknologi ya. Ya, Perannya itu ya besar banget sih. Mungkin kalau misalnya menurut saya ya 100%. Karena kan apa tuh? kita mau komen aja itu kan harus berpikir bijak. Komen di postingan orang atau misalnya kita bikin posting sesuatu atau apapun, kita kan harus berpikir dulu terlebih dahulu ya buat ini. Seperti itu sih. Apakah ini postingan atau komentar kita itu menyakiti orang lain atau tidak, seperti itu kan. Itu menurut saya perannya tinggi banget perannya tinggi banget untuk di rumusan masalah ini itu. Berarti kita tentang teknologi atau media sosial ini, sebelum kita mau mempublikasi kepada semua orang, kita harus memfilter dulu ya Kang, mana Ya, yang betul. baik atau yang buruknya seperti apa. Ya, Nanti kita- akan ada dampaknya juga ya Kang. Betul, kita harus berpikir dulu apakah ini baik atau tidak, seperti itu. Oke. Mungkin itu ya yang bisa saya dan rekan dari kelompok 2 Kang sebagai pewawancara dengan narasumber. Oleh Kang siapa tadi? Saya Kang Imam. Kang Imam. Oke, terima kasih untuk Kang Imam sudah menjawab dari beberapa pertanyaan yang cukup menarik dan memuaskan bagi saya dan mungkin untuk Kang Encep juga gitu. Untuk penutup video ini, saya mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan dan juga mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin saya Muhammad Rajib Akbar dan Saya Encep Nana Maulana. pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.